Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Mami Nur. Di video kali ini saya ingin membagikan resep cara membuat red velvet cake. Kue ini sangat lembut dan juga manisnya pas menurut saya. Untuk cara dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan membuat buttermilknya dulu. Di sini saya menggunakan 150 ml susu segar ditambah dengan 1 sendok makan air lemon. Bisa juga menggunakan cuka dapur atau cuka apel vinegar. Kemudian ini diaduk dan kita diamkan selama 15 menit. Kemudian ini saya menggunakan 3 kuning telur dan kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Setelah itu kita sisihkan dulu. Lalu kita akan membuat adonan untuk campuran tepung dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan 90 gram mentega, bisa diganti dengan margarin. Kemudian 130 gram gula halus. Lalu ini campur sampai rata. Kemudian saya menggunakan 180 ml minyak sayur dengan kualitas yang bagus. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Jangan lupa kita kasih vanili sebanyak 1 sendok teh dan kemudian sedikit garam agar kuenya lebih gurih lagi. Kemudian saya akan memasukkan minyak sayurnya secara bertahap. Lalu saya aduk hingga tercampur rata dan gula larut. Kemudian ini saya masukkan kuning telurnya satu persatu, lalu saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian jika sudah tercampur rata, ini buttermilknya sudah kita diamkan selama 15 menit. Kemudian dimasukkan juga ke dalam adonan mentega dan telurnya. Dimasukkannya secara bertahap, lalu diaduk-aduk seperti ini ya. Setelah itu, kita akan memasukkan bahan-bahan keringnya. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian 7 gram bubuk coklat dan 2 sendok teh soda kue. Ini diayak agar adonannya tidak ada yang bergerindil. Lalu masukkan lagi tepung terigu, kemudian diaduk semuanya hingga larut dan tercampur rata.
Jika sudah tercampur, saya tambahkan pewarna merah atau red velvet essence sebanyak 1 sendok makan. Atau bisa dikira-kira aja, nanti kalau misalnya kurang merah bisa ditambahin lagi ya. Jika sudah tercampur semua, ini kita sisihkan dulu. Lalu kita akan mengkocok putih telurnya, akan kita buat meringuesnya. Kita kocok dengan kecepatan rendah dulu. Jika sudah berbusa seperti ini, kita masukkan gula pasir dalam 3 tahap. Jika gula pasir sudah masuk semua, kemudian mixer putih telur sampai dengan kaku dan soft peak. Ini sudah kaku, kemudian bahan tepung tadi kita masukkan secara bertahap dengan putih telur yang sudah kita kocok barusan. Diaduknya pelan-pelan ya. Di video ini saya cepetin agar tidak terlalu lama videonya. Dan semua adonan sudah tercampur rata dan sudah tidak ada yang mengendap. Ini saya akan memasukkan ke dalam loyang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya ini sekitar 4 cm, jadi saya bikin 2 loyang. Kalau teman-teman di rumah punya loyang yang tingginya sekitar 7 cm, ini bisa sekalian masuk ya. Jadi nggak perlu dibagi 2 seperti ini. Ini dibagi sama rata, bisa ditimbang atau dikira-kira seperti yang di video ini. Oh iya, sebelum dipanggang, ovennya jangan lupa dipanaskan dulu ya. Kurang lebih 10-15 menit. Agar nanti pada saat kuenya kita panggang jadi panasnya jadi maksimal. Oke, ini kita panggang di dalam oven dengan suhu 140 derajat selama kurang lebih 30-40 menit menggunakan api atas bawah.
atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Sambil menunggu kuenya matang, ini saya akan membuat filling cream cheese-nya. Di sini saya menggunakan 150 gram cream cheese di suhu ruang ya, agar bisa lebih mudah untuk kita campur seperti ini. Cream cheese-nya kita aduk-aduk seperti ini agar nanti teksturnya tidak bergerindil. Kemudian saya menggunakan whipped cream bubuk sebanyak 200 gram. Lalu saya tambahkan air dingin, air es sebanyak 400 ml. Kemudian ini saya mixer dengan kecepatan sedang aja sampai dengan kaku, kurang lebih 1 menit aja udah mulai kaku kok kalau airnya dingin. Nah, ini udah kaku. Kemudian saya masukkan cream cheese yang sudah kita aduk-aduk tadi. Kemudian di mixer sebentar agar menyatu dengan whipped creamnya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah lagi untuk kita apply ke kuenya nanti. Maaf ya, barusan sutilnya lepas. Filling cream cheese-nya kita sisihkan dulu ya. Oke teman-teman, ini tadi saya kira kameranya tuh udah saya onin, ternyata kameranya masih mati. Jadi pada saat potong kue red velvetnya nggak ke shoot. Nah ini kuenya saya bagi menjadi 3 dan salah satunya nih ada yang retak kayak gini, tapi masih bisa sih kita akan susun di bagian tengah biar tidak kelihatan ya. Kemudian ini layer yang paling bawah, kuenya lebih tebal, jadi dia bisa menopang kue yang di layer atasnya. Ini di atasnya saya olesi dengan filling cream cheese yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini saya rapikan. Lalu saya tumpuk dengan kuenya lagi. Di atasnya saya kasih cream cheese lagi. Di sini saya bikin menjadi 3 layer kue. Nah, ini layer yang terakhir. Ini layer yang terakhir. Di atasnya juga kita kasih krim lagi ya, kita rapikan hingga menutupi kuenya.
Jadi sebelum pinggiran kuenya ini saya rapikan dengan cara dipotong pinggiran-pinggirannya, ini saya akan masukkan ke dalam freezer sebentar aja ya, kurang lebih 15 menit. Tujuannya agar kuenya itu lebih set dan whipped creamnya itu dia lebih kaku. Jadi pada saat kita potong kuenya tidak merusak di bagian yang lainnya. Oke, ini udah 15 menit. Ini sudah saya keluarkan dari freezer. Kemudian ini pinggirannya saya rapikan seperti ini. Kemudian di atasnya di sini saya kasih scramble dari kuenya tadi biar lebih cantik lagi karena kan ini mau saya buat kue ulang tahun ya untuk sahabat saya. Nah, ini di atasnya saya kasih hiasan ada Oreo red velvet atau selera aja sih kalau untuk garnish di atasnya selera kalian mau dibikin apa. Dimakan gitu aja sih udah enak ya kuenya, udah creamy banget. Nah, ini biar lucu aja saya kasih hiasan di atasnya. Nah, ini dia udah jadi. Ini kuenya dimakan sama teman saya. Selamat ulang tahun Mbak Reni. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman agar bisa lebih bermanfaat lagi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.